kelompok 5 ingin mempresentasikan alat peraga tentang materi gerak proyektil. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mandalia Zahra dengan NIM 2304947. Saya Afrizal, NIM 2301652. Saya Vika Zahra, NIM 2305133. Saya Destia Nur Salsabila, NIM 2300051. Saya Yertidarian Pengalasari Gultom dengan NIM 2301120. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, di sini aku akan menjelaskan apa itu gerak parabola. Kira-kira ada yang tahu nggak ya gerak parabola itu apa? Nah, gerak parabola adalah gerak yang terdiri dari dua komponen kecepatan. Ada kecepatan dari sumbu X dan ada kecepatan dari sumbu Y. Dan seluruh lintasan itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Lantas, mengapa ya bisa disebut gerak parabola? Kalau misalnya kita uraikan, gerak parabola merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan atau GLB di arah sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan GLBB di arah sumbu Y. Yang artinya, kecepatan benda pada saat di sumbu X itu akan selalu tetap, baik besar maupun arahnya. Sementara itu, kecepatan benda pada sumbu Y akan mengalami GLBB diperlambat akibat pengaruh percepatan gravitasi. Nah, pengaruh gravitasi inilah yang menyebabkan gerak bendanya melengkung sehingga disebut gerak parabola. Nah, selanjutnya apa saja ciri dari gerak parabola? Jika gerak parabola terdiri dari gerak lurus dan gerak lurus berubah beraturan, lalu apa saja ciri yang membedakannya dengan dua gerak tersebut? Karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi di seluruh lintasannya, memiliki sudut elevasi yaitu sudut lemparan awal. Kecepatan di setiap titik di sepanjang lintasannya merupakan perpaduan antara kecepatan sumbu X GLB dan sumbu Y GLBB, yang selalu memiliki titik tinggi atau maksimum dan jarak terjauh atau jangkauan maksimum. Bentuk lintasannya sendiri itu melengkung. Komponen gerakan parabola seperti pembahasan sebelumnya, gerak parabola memiliki komponen kecepatan yang searah sumbu X dan sumbu Y. Kedua komponen kecepatan ini tuh saling tegak lurus dengan kecepatan yang searah sumbu X selalu tetap baik besarnya dan arahnya. Lalu kita masuk ke apa saja contoh dari gerak parabola. Contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu ada peluru yang ditembakkan akan membentuk gerak parabola. Kalau misalnya menembak peluru tuh dia akan membentuk gerak parabola. Selanjutnya ada bom yang dijatuhkan dari pesawat akan membentuk lintasan melengkung akibat pengaruh gaya gravitasi. Lalu ada bola yang ditendang dengan sudut elevasi tertentu ke arah gawang atau kawan akan membentuk lintasan melengkung. Selanjutnya juga ada gerakan dari seorang atlet saat melakukan lompat jauh. Tepat saat mendekati bak pasirnya itu, atlet akan melompat dengan membentuk lintasan seperti parabola. Lalu juga ada bola basket yang dilemparkan ke dalam arahnya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan gerak parabola pada bidang datar. Hal yang pertama kita lakukan adalah menggambarkan pergerakan si partikel itu. Yang kita analisis di awal tuh kecepatan di sumbu Y-nya dengan kecepatan sumbu X-nya dengan persamaan V0 X sama dengan V0 cos alpha. Sedangkan kecepatan awal pada sumbu Y V0 sin alpha dapat dilihat dari hubungan trigonometri. Kita mengetahui bahwa gerak parabola pada sumbu X gerakannya adalah konstan yaitu gerak lurus beraturan, dan pada sumbu Y gerakan tersebut menjadi gerak lurus berubah beraturan, yang artinya gerak parabola ini adalah perpaduan antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk itu berlakulah rumus kinematika dengan percepatan konstan. Untuk sumbu X, S sama dengan V0 X kali T. Sedangkan untuk sumbu Y karena dia GLBB, maka kita menggunakan rumus VT sama dengan V0 A kali T sama dengan Hmax V0 kali T plus setengah AT kuadrat dan PT kuadrat V0 kuadrat tambah 2S plus minus tergantung kondisi. Nah, di sini si A-nya tuh adalah percepatan gravitasi. Untuk naik dia min, untuk turun plus. Nah, dari sini kita bisa menurunkan rumus, yaitu untuk mencari T maksimal, kita harus tahu pada kecepatan puncak ini kecepatannya adalah 0. Maka kita dapat membuat rumus yang ini, VT V0Y plus A kali T, yang dimana VT-nya sama dengan 0 dan V0Y-nya sama dengan V0 sin theta, dan G dikurang G T maksimum karena kita mencari T
T waktu maksimum pada saat di puncak, yaitu Tmax sama dengan V0 sin alpha sama dengan G. Sedangkan kita untuk mencari Hmax, kita dapat juga melakukan Vt-nya sama dengan 0 sama dengan V0 kuadrat tambah 2 percepatan kali jarak yang ditempuh, yang dimana Vt-nya sama dengan 0, si V0y-nya sama dengan V0 sin theta kuadrat dikurang 2 G Hmax, dan Hmax itu dapat disimpulkan rumusnya V0 sin alpha kuadrat per 2G. Nah, untuk mencari jarak maksimal jika lintasan parabola itu bahwa H0 sama dengan HT, maka kita dapat menganalogikan untuk di sini jarak di sini untuk sini adalah sama dan jarak sini ke sini sama dan berbentuk simetris, maka kita dapat menyimpulkan waktu tempuhnya itu 2T Hmax sama dengan kita menggunakan rumus kinematika S sama dengan V kali T, yang dimana S-nya X max dan V ini V0X dikali 2T max, dan kita uraiin lagi X max sama dengan V0 cos theta kali 2 V0 sin theta 2G, X max-nya sama dengan V0 kuadrat 2 cos sin per G. Nah, 2 cos kali sin ini adalah identitas trigonometri, yang dimana hasil perkalian ini menjadi sama dengan sin 2 alpha, dan kita dapat simpulkan jarak maksimumnya adalah V0 kuadrat sin 2 theta per G. Untuk yang selanjutnya adalah gerak proyektil pada bidang miring. Selain gerak proyektil pada bidang mendatar, ada juga yang dinamakan dengan gerak proyektil pada bidang miring atau gerak parabola pada bidang miring. Gerak parabola pada bidang miring ada pada contohnya yaitu pada kecepatan saat T sama dengan 0, juga saat T sama dengan tertentu. Pada saat T sama dengan 0, benda memiliki kecepatan awal atau V0 dengan sudut elevasi alfa. Kecepatan awal ini dapat diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X sejajar dengan bidang miring, sementara sumbu Y tegak lurus pada bidang miring. Komponen kecepatan awal pada arah sumbu X dan Y adalah, rumusnya itu V0X sama dengan V0 cos alpha. Lalu pada sumbu Y, V0Y sama dengan V0 sin alpha. Sehingga besar V0 adalah V0 yaitu akar dari V0X kuadrat ditambah V0Y kuadrat dengan sudut elevasi tangen alpha V0Y per V0X. Seperti ini penggambarannya. Ini V0 cos alpha dengan V0 sin alpha. Ini vektornya V0, jumlah resultannya. Bukan vektor resultan maksudnya. Yang selanjutnya adalah kecepatan benda pada saat T tertentu untuk gerak parabola pada bidang miring. Dari gambar, terlihat kecepatan gravitasi bumi atau yang sering disebut G arahnya ke bawah. Uraian vektor G yang sejajar bidang miring adalah G sin beta, dan yang tegak lurus adalah G cos beta. Yang ini ya, G sin beta. Ini untuk yang sejajar bidang miring, sedangkan yang tegak lurus dengan bidang miring namanya G cos beta. Dengan demikian, maka gerak benda dalam arah sumbu X dan sumbu Y adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Hal ini jelas berbeda dengan gerak parabola pada bidang datar, di mana gerak parabola pada bidang datar GLBB hanya pada sumbu Y, sementara pada sumbu X geraknya adalah GLB. Kecepatan sesaat benda pada titik tertentu kita simbolkan dengan V. V itu simbolkan itu kecepatan sesaat. Lalu komponen kecepatan sesaat benda V pada T tertentu diurai menjadi Vx dan Vy. Seperti ini. Ini adalah V-nya, ini Vx-nya, Vy-nya, ini θ-nya, sudutnya. Sedangkan kalau gravitasi ke bawah arahnya. Sudut θ adalah sudut arah kecepatan sesaat terhadap sumbu X atau bidang miring. Kecepatan sesaat pada arah sumbu X atau Vx atau yang sejajar bidang miring dapat dituliskan dalam bentuk Vx sama dengan V cos θ. Vx sama dengan V0 cos θ min G sin beta θ. Vx kuadrat sama dengan V0 kuadrat cos kuadrat alpha dikurangi 2G sin beta X. Berdasarkan gambar di atas,
Kecepatan awal pada arah sumbu X yakni V0 cos alpha ini berlawanan arah dengan percepatan G sin beta, sehingga benda akan mengalami perlambatan. Karena itu, maka percepatan benda pada arah sumbu X adalah min G sin beta. Kecepatan sesaat benda pada arah sumbu Y atau Vy yang tegak lurus bidang miring dapat dituliskan Vy sama dengan V sin theta, Vy V0 sin theta min G cos beta theta. Vy kuadrat sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alpha dikurangi 2G cos beta Y. Kecepatan awal pada arah sumbu Y yakni V0 sin alpha berlawanan arah dengan percepatan G cos beta, sehingga benda akan mengalami perlambatan. Karena itu, maka percepatan benda pada arah sumbu Y adalah min G cos beta. Besar kecepatan sesaat V benda adalah, yaitu V akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Sudut arah kecepatan sesaat terhadap sumbu X atau sejajar bidang miring adalah tan theta Vy per Vx. Ini saya akan menjelaskan mengenai waktu untuk mencapai puncak lintasan atau yang biasa disebut dengan Hamax untuk gerakan parabola pada bidang miring. Nah, titik P dalam gambar di sini ini merupakan posisi tertinggi dari lintasan gerak parabola dari benda A yang dilempar dari titik A ke titik B. Nah, waktu untuk mencapai puncak lintasan atau Hamax ini dapat dicari dengan menggunakan rumus persamaan gerak arah sumbu Y atau Vy sama dengan P0 sin alpha dikurang dengan G cos beta dikali P. Nah, karena pada titik puncak Py sama dengan 0, maka Py-nya itu dapat kita cari P-nya itu sama dengan P0 sin alpha dikurang G cos beta dikali T. Atau karena sama dengan 0, maka 0 sama dengan P0 sin alpha dikurang G cosinus beta dikali T. Maka P0 sin dikali sin alpha sama dengan G cos beta dikali T. Maka titik puncaknya sama dengan P0 dikali sin alpha dibagi dengan G cos beta. Nah, jika sudut miring diperkecil terus-menerus sampai beta sama dengan 0 derajat, maka waktu untuk benda mencapai puncaknya menjadi betanya sama dengan 0, titik puncaknya sama dengan P0 sin alpha dibagi dengan G dikali cosinus 0 sama dengan P0 sin alpha dibagi dengan G, karena cosinus 0 kan sama dengan 0, jadi tinggal dibagi sama gravitasinya aja. Nah, maka persamaan ini merupakan persamaan waktu untuk mencapai tinggi maksimum pada saat sudut kemiringan bidang 0. Ini merupakan persamaan pada gerak parabola pada bidang datar. Nah, sama berarti. Jadi, kita lanjut slide berikutnya. Nah, koordinat atau posisi benda setiap saat untuk gerak parabola pada bidang miring. Nah, karena gerak parabola adalah gerak dua dimensi, maka koordinat atau posisi benda setiap saat dapat dinyatakan dalam posisi X dan posisi Y. Nah, gerak benda dengan lintasan berbentuk parabola pada bidang miring merupakan GLBB, gerak lurus berubah beraturan, baik pada arah sumbu X maupun pada sumbu Y. Nah, maka persamaan koordinatnya bisa kita ganti menjadi posisi pada sumbu X sejajar dengan bidang miring itu sama dengan P0 X dikali T dikurangi dengan setengah G sin beta dikali T kuadrat, atau X sama dengan posisi sumbu X sama dengan P0 dikali cosinus alpha dikali T dikurangi setengah G dikali sin beta dikali T kuadrat. Nah, sedangkan posisi pada sumbu Y atau yang tegak lurus dengan bidang miringnya yaitu P0 Y dikali T dikurangi dengan setengah G cosinus beta dikali theta dikali T kuadrat, atau Y sama dengan P0 sin alpha dikali T dikurangi dengan setengah G cosinus beta dikali T kuadrat. Nah, dalam notasi vektor dapat kita tuliskan vektor R XY sama dengan XI ditambah YJ, maka vektor RXY-nya sama dengan V0 dikali cosinus B alpha dikali T dikurangi setengah G sin beta T kuadrat I dikali I ditambah V0 sin alpha dikali T dikurangi setengah G cosinus beta dikali T kuadrat dikali J. Nah, untuk slide berikutnya kita lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destian Nusalsabila, NIM 2300051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai waktu untuk mencapai jarak tertentu dan jangkauan maksimum untuk gerak parabola pada bidang miring. Oke, baiklah.
Yang kelima adalah waktu untuk mencapai jarak terjauh. Untuk memperoleh waktu untuk mencapai jarak terjauh atau TAB, gunakan persamaan posisi pada sumbu Y. Y sama dengan V0 sin alpha T min setengah G cos beta T kuadrat. Karena di titik B berlaku Y sama dengan 0, maka diperoleh Y sama dengan V0 sin alpha T dikurangi setengah G cos beta T kuadrat. 0 sama dengan V0 sin alpha T min setengah G cos beta T kuadrat. V0 sin alpha T sama dengan setengah G cos beta T kuadrat. V0 sin alpha sama dengan setengah G cos beta T. TAB sama dengan 2 V0 sin alpha per G cos beta. Sekarang, jangkauan maksimum untuk gerak parabola pada bidang miring. Jika sudut bidang miring diperkecil terus-menerus sampai beta sama dengan 0 derajat, maka jangkauan maksimum benda atau XAB menjadi XAB sama dengan V0 kuadrat per G cos beta dikali sin 2 alpha min 2 tan beta sin kuadrat alpha. XAB sama dengan V0 kuadrat per G cos 0 dikali sin 2 alpha min 2 tan 0 sin kuadrat alpha. XAB sama dengan V0 kuadrat min per G kali sin 2 alpha. Untuk mencari jangkauan maksimum benda atau XAB, gunakan persamaan posisi pada sumbu X. X sama dengan V0 cos alpha T dikurangi setengah G sin beta T kuadrat. XAB sama dengan V0 cos alpha T AB min setengah G sin beta T AB kuadrat. Karena TAB adalah TAB sama dengan 2 V0 sin alpha per G cos beta, maka diperoleh XAB sama dengan V0 cos alpha 2 V0 sin alpha per G cos beta dikurangi setengah G sin beta dikali 2 V0 sin alpha per G cos beta kuadrat. XAB sama dengan V0 kuadrat dikali 2 sin alpha cos alpha per G cos beta dikurangi setengah G sin beta dikali 4 V0 kuadrat sin kuadrat alpha per G kuadrat cos kuadrat beta. XAB sama dengan V0 kuadrat per G cos beta dikali sin 2 alpha min 2 tan beta sin kuadrat alpha. Persamaan ini merupakan persamaan untuk mencari jangkauan maksimum benda XAB untuk gerak parabola pada bidang datar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah botol bekas plastik, boleh bebas sih ukurannya. Terus kedua sedotan. Dan ketiga pisau untuk alat membolongin botol, dan api untuk mempermudah pisau ini untuk membolongnya, dan lakban untuk menutupi celah-celah yang terbuka dari botol. Busur sebagai alat pengukur sudutnya nanti, dan penggaris juga alat ukur. Penting untuk memotong bagian ujung ini biar kita lurusin. Langkah pertama, kita panaskan pisau agar memudahkan untuk melubangi botol. Nah, kita bolongin sekitar 1/3 bagian botol. Diputar-putar guys. Sudah hasil bolongnya gini. Kan yang kita lubangin tadi dengan pisau cutter ini, dengan pita gunting. Selanjutnya kita masukin sedotan ke botol dengan cara seperti ini. Potong sedotan agar tidak kepanjangan. Udah. Dan masukkan sedotan ke dalam Udah pas nih. botolnya seperti ini. Kita kasih selotip kepada botol ini supaya untuk menutupi celah-celah yang berlubang.
Siap digunakan. Kita isi botol ini dengan air. Untuk percobaan pertama kita ukur dengan sudut 30. Untuk lihat sudutnya harus sejajar dengan busurnya. Untuk sudut 30 kita ukur ini panjang lebarnya. Ada di angka 11 ya. Lalu kita ngukur tingginya. Ada di angka 5. Ini untuk yang sudut 30 derajat. Nah di sini untuk sudut 45 ya, ketinggiannya 40, panjang lintasan 10. Tingginya ada di berapa tingginya? Di 6 ya. 6. Untuk sudut 60, panjang lintasan 9. Ada di 9. Lalu tingginya ada di berapa? 7. 8. Dan airnya itu harus selalu konstan. Untuk melihat konstannya air ini, ketinggian pada botol air di botolnya harus sama. Harus tetap. Dapat disimpulkan dari percobaan tadi, semakin besar sudutnya, ketinggian lintasannya makin tinggi, namun jaraknya pendek. Dan semakin kecil sudutnya itu, ketinggiannya makin kecil, namun jaraknya lebih besar. Sekian dari percobaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.